kalian ini anak kecil, berbisnis orientasinya duit mulu. Otaknya sama-sama seperti senior kalian. Ya, bagaimana kecipratan anggaran. Jadi kesimpulannya Mardigu nih, lihat kelakuan dari beberapa staf susnya presiden. Hari ini gue pengen ngajak ngobrol-ngobrol tentang satu buku ya, yang ditulis oleh siapa lagi kalau bukan Mardigu Wowik, si Bosman Sontoloyo. Oke, buku ini terbit bulan Mei tahun 2020 teman-teman sekalian, dan itu kira-kira 1 bulan kurang ya setelah heboh-heboh kartu prakerja dan staf sus presiden yang kemudian mundur ya. Judul bukunya provokatif banget ya, ini gue liatin ya. Bener banget ya, bisnis nggak seanjing itu kawan, pakai tanda seru, jangan lupa ya tanda serunya ya. Kemudian di covernya juga teman-teman sekalian ada tulisan serial attitude dan integritas. Nah, kemudian di pojok atas ini ada tulisan kecil yang juga kemudian ditulis lagi diulang di dalamnya ya. Itu kalimatnya gini, nggak usah jilat, jilatnya tuh pakai NJ ya kayak orang Jawa gitu. Nggak usah jilat seperti anjing, nggak usah gigit, pakai NG ya, nggak usah gigit seperti anjing. Nah, mungkin gue perlu cerita sedikit ya, kenapa gue tertarik ngebahas buku ini. Ini disclaimer ya, ini bukan sesi atau video unboxing bukunya Mardigu, enggak ya. Enggak semua bukunya juga gue bahas. Oke, kenapa buku ini menarik buat gue angkat secara personal nih ya. Karena terus terang judul buku ini ngingetin gue sama salah satu tulisannya Mardigu di medsosnya dia. Itu bulan April, jadi pas waktu ada kejadian kartu prakerja, rame-rame Amarta segala macam, masih ingat kan ya, siapa, Andi Taufan, kemudian Belva gitu ya, itu ada tulisannya dia tuh, judulnya tuh persis kayak ini judulnya, dan itu asli ya, salah satu tulisan dia yang paling keras ya, kalimat-kalimat yang paling keras yang pernah gue baca, dan ternyata kemudian judul tulisan itu dia jadiin judul buku nih sekarang. Jadi pas buku ini keluar, gue penasaran, ya. Gue pikir nih buku ini mengelaborasi lebih lanjut nih tulisan dia yang menggambarkan keresahan dia yang luar biasa waktu itu. Nah, pas bukunya udah gue dapet, gue buka nih ada belasan bab di situ. Tapi emang buku ini kelihatan banget ya. Ini katakanlah bukan satu buku yang ditulis dengan satu kerangka tertentu ya. Tapi buku ini kalau gue lihat lebih merupakan bunga rampai dari beberapa tulisan dia yang ada di berbagai media ya, di medsos lah gitu ya. Yang udah tersebar luas, sudah viral, dikumpulin. Sebagian besar kayaknya begitu ya. Gue gak tahu apa ada tulisan yang khusus dia bikin untuk dedicated menjadi isi buku ini. Tapi kalau gue lihat tadi sebagian besar adalah kumpulan tulisan dia yang udah pernah viral. Nah, pas gue cari-cari ya, ternyata yang jadi judul buku ini satu artikel aja atau satu tulisan yang ada di dalamnya ya. Jadi kalau dari buku ini ada 348 halaman isinya doang gitu. Itu dia ada di halaman 196 ya. Nih 196. Judulnya persis, bisnis enggak seanjing itu kawan. Nah, yuk kita recall memory sedikit ya. Tentang apa sih tulisan itu? Mungkin lu masih ingat ya kasusnya. Jadi ada kartu prakerja kan, satu program yang oleh pemerintah digulirkan dengan dana kira-kira 5,6 T kalau nggak salah ya waktu itu. Nah ternyata kemudian salah satu mitra yang diajak oleh pemerintah ya oleh PMO-nya, oleh Project Management Office-nya adalah Skill Academy yang ada di bawah Ruang Guru. Dan ternyata juga foundernya kan kita tahu adalah Belva ya, yang saat itu masih menjabat menjadi staf sus presiden. Maka yang kita tahu gegerlah jagat Republik karena di situ oleh banyak pihak, oleh banyak pakar dinilai atau ditengarai adanya konflik of interest, bahkan abuse of power. Bersama dengan itu juga ada kasus Amarta ya, dengan di situ ada Andi Taufan dan seterusnya. Nah, konteks tulisannya Mardigu waktu itu adalah mengkritik keras. Ya, gue coba nih untuk recall memory gue bacain beberapa bagian ya. Misalnya gini, di awal dia bilang gini, ini kalimat pembukanya, gue ngada-ngada ya, lu boleh recall sendiri deh, boleh refer sendiri ke bukunya. Dia tulis gini nih, anjrit, nah, anjritnya pakai tanda seru berapa biji nih? 3 biji. Anjrit, ini anak-anak bangke semua, dasar, tanda seru lagi. Pas saya baca, wih luar biasa ya, ini mencerminkan kemarahan yang dahsyat gitu loh. Ya. Terus dia bilang begini, ini ada kayak ditulis dalam bentuk tulisan yang lebih tebal gitu ya, warnanya coklat gitu. Dia tulis begini, kalian ini anak kecil, berbisnis orientasinya duit mulu.
Otaknya sama-sama seperti senior kalian. Ya, bagaimana kecipratan anggaran. Jadi kesimpulannya Mardigu nih, lihat kelakuan dari beberapa staf susnya presiden. Nah, to be honest, buat gue ini jadi menarik ya. Sejak tulisan yang waktu itu keluar ya, pas belum masuk ke buku ini jadi menarik. Kenapa? Karena waktu itu kalau kalian ingat ya, gue juga bikin video tuh 4 bulan yang lalu, bulan April, waktu kasus ini merebak, gue bikin video, judulnya adalah Milenial di Ring 1. Dan gue juga mengkritik tuh ya, kondisi-kondisi yang menurut gue tuh nggak pantas banget gitu ya. Gimana staf sus yang mestinya gitu itu ngebantu presiden, ngasih masukan segala macam, ini justru ngambil keuntungan dari posisi dan jabatan mereka. Ya alhamdulillah akhirnya pada mundur kan gitu ya. Dan ternyata suara hati keresahan gue itu juga disuarakan sama Mardigu gitu. Dengan bahasa yang aduh luar biasa ya. Jauh lebih keras, lebih firm, lebih kasar bahkan dari apa yang gue pakai di video gue. Jadi gue ngerasa terwakili gitulah ya, seenggaknya sama Mardigu. Biasa kan kalau rakyat jelata kayak gue seneng aja ya kalau ada orang top yang mewakili suara dia gitu ya. Nah, tapi gue mau lanjutin nih, apa yang menarik buat gue. Nah, gue coba searching ya, karena gue nggak nonton juga, nggak semua videonya Mardigu juga gue tonton. Pas gue searching dengan kata kunci ya, video Mardigu yang itu, yang apa bisnis nggak seanjing itu kawan. Itu ternyata gue nemuin sebulan yang lalu itu Mardigu ngeluarin video yang lain. Judulnya mirip. Ya, judulnya apa? Jabatan, gak seanjing itu kawan. Ya, tonnya segala macam tuh mirip sama tulisan yang ini. Tapi yang dia sorotin apa? Yang dia sorotin adalah para menteri dan pejabat negara yang kena semprot sama Presiden Jokowi dalam rapat paripurna kabinet. Dan kemudian kita tahu kan video kemarahan Pak Presiden itu viral. Nah, dalam video itu Mardigu tuh nyentil atau Mardigu tuh menegaskan atau nyindir ya. Dia bilang gini, para pejabat, para menteri ya pejabat teras itu mestinya sadar. Kalau masih punya hati, masih punya perasaan gitu, mestinya sadar kalau misalnya yang dimaksud Pak Jokowi itu adalah dirinya. Kemudian Mardigu nih menarik banget ya. Dia kemudian menggunakan metafora. Nah ini yang pengen gue sorotin juga. Ternyata dalam tulisannya, dalam video-videonya, Mardigu ini seneng banget menggunakan metafora. Ya masih ingat kan pelajaran waktu SD atau SMP ya, di pelajaran bahasa Indonesia kita dapat materi tentang gaya bahasa ya. Nah kita tahu ya bahwa metafora itu adalah sebuah gaya bahasa perumpamaan atau bahasa lainnya adalah analogi ya, yang sering digunakan dengan beberapa maksud, ya kan? Bisa dengan maksud menekankan message gitu ya, atau sebaliknya kadang-kadang digunakan justru untuk memperhalus message. Itu penggunaan metafora. Jadi realita gitu itu disimbolisasikan dengan sesuatu. Nah di video yang gue bilang tadi, yang jabatan gak seanjing itu kawan, Mardigu itu kasih metafora bahwa kabinet ini kayak satu tim sepak bola. Di mana para menteri dan pejabat-pejabat setingkat menteri yang ditunjuk oleh presiden itu adalah para pemain. Sementara Pak Jokowi sebagai presiden adalah sang pelatih. Nah di situ Mardigu bilang, ya intinya gini, kalau lu atau kalau kalian tuh memang gak mampu main, ya udah angkat tangan, ngomong sama pelatih bahwa kalian mundur. Dan kalau itu dilakukan, itu kalian akan dikasih karpet merah sama rakyat, dapat penghargaan karena kalian tuh jantan. Kira-kira itu ide yang dijual Mardigu di video itu, gitu. Yang menarik buat gue satu, tadi dia menggunakan metafora pemain, gitu ya. Dia bilang kalau lu sebagai pemain gak mampu, ya udah mundur aja. Nah, tapi di video itu ada hal menarik lain, karena sikap menteri-menteri ini, ya yang menurut dia tuh kok gak mau mundur gitu, itu oleh dia dikontraskan dengan tadi Belva CS ya, para staf sus milenial presiden yang waktu itu setelah ribut-ribut kartu prakerja, ribut-ribut amarta dan segala macam itu memutuskan untuk mundur. Nah di video itu Mardigu muji-muji mereka setinggi langit. Dia bilang para menteri ini mestinya nyontoh nih ya, mestinya nyontoh anak-anak muda ya, staf-staf junior staff ya bilang, junior staffnya presiden yang itu dengan kepala tegak, dengan jantan memutuskan mundur. Itu pelajaran berintegritas yang luar biasa menurut Mardigu. Nah menurut gue ini menarik. Karena terus terang kalau kita mau lihat di media ya, kasus mundurnya para staf sus ini kan rame gitu ya. Banyak pro kon tentang itu.
Dan apalagi kemudian kita lihat ya, khususnya untuk kasus yang case yang terkait dengan Ruang Guru dan Skill Academy, itu nggak berhenti sampai di situ. Bulan lalu ya, atau beberapa saat yang lalu kita dengar ya, Belva dan temannya co-founder di Ruang Guru itu bikin pengumuman ya, termasuk juga lewat medsos pribadinya gitu ya. Itu mengumumkan bahwa bahwa Ruang Guru itu memutuskan untuk menyumbangkan seluruh pendapatan yang mereka peroleh dari Skill Academy dalam konteks kartu prakerja, yaitu akan disumbangkan lewat lewat gugus tugas COVID untuk dana penanganan COVID. Ya, lagi-lagi tuh muncul pro cons. Orang-orang yang yang mungkin positif atau yang pro gitu ya, menganggap luar biasa. Nah mungkin kalau pakai perspektifnya Mardigu ya, atau sudut pandangnya Mardigu, ini akan tambahan tambahan nilai plus tuh kan bener ya, gimana anak-anak muda ya, mantan staf sus itu nunjukin integritas yang luar biasa. Udahlah dia mundur gitu ya, kemudian ternyata dia balikin, tanda kutip ya, dia balikin dananya itu dalam bentuk tadi, dana untuk penanggulangan COVID. Tapi kan begini ya, orang-orang yang sinis kan boleh ya, ini kan negara demokrasi kan, kita nggak hanya harus boleh pro aja kan, kontra juga kan boleh gitu ya, jangan dimarahin ya, jangan dipersekusi ya. Nah ini orang-orang yang sinis kemudian bilang, alah ini sih cuma marketing doang nih ya, cuma pencitraan. Bahkan ada yang mengatakan lebih sadis lagi, ini adalah upaya damage control. Kan ya ceritanya kan mereka kemarin babak belur nih kan, gara-gara tadi ya kartu prakerja segala macam, ya udah ini damage-nya luar biasa nih. Karena itu kemudian mereka bersedia tanda kutip ya menanggung biaya marketing yang cukup gede gitu ya, biaya humas yang cukup gede dalam bentuk tadi, mendonasikan pendapatan dari yang kaitannya sama program kartu prakerja untuk penanganan COVID. Nah, apa yang gue mau garis bawahi? Yang gue mau garis bawahi adalah sisi pandang Mardigu yang menarik di sini ya, yang mengontraskan atau yang ya mengaitkan gitu ya, bahwa langkah-langkah para anak muda ini harusnya dicontoh oleh para menteri. Nah, tapi sebelum ke situ, gue mau balik lagi ke bukunya nih, ya. Kalau kita lihat bukunya, ya, sebenarnya buku ini menurut gue menarik karena apa? Karena memang di satu sisi nggak ada benang merah tertentu sebenarnya yang mengikat antara satu tulisan dengan tulisan yang lain. Nah kita boleh maklum karena saya katakan tadi, ya kan gue bilang tadi, buku ini bukan satu buku yang secara khusus ditulis bab demi bab, didedikasikan untuk penulisan buku ini, enggak. Ya, tapi buku ini lebih merupakan bunga rampai dari tulisan-tulisan Mardigu yang ada di berbagai tempat, yang terserak di berbagai tempat dan kesempatan sebelumnya. Tapi walaupun gak ada benang merah yang khusus mengikat satu tulisan dengan tulisan yang lain, kalau gue sih secara pribadi ngelihat Mardigu pengen nunjukin bahwa kalau kita ngomong bisnis itu ternyata ada sisi-sisi lain yang perlu diperhatiin gitu ya. Dan ini konsisten banget karena di depan, di prakatanya atau di sekapur sirihnya ya, dia itu memosisikan dirinya, dia menyebut dirinya siapa? Dia menyebutnya, saya ini adalah singa tua. Nah gitu ya, kebayangkan sama lu ya di hutan gitu, singa itu gak tua aja itu udah raja hutan loh, ya kan? Binatang semuanya itu segan sama dia, ini apalagi singa tua, lu bayangin ya, udah singa tua lagi ya, itu surainya berapa panjang kan? Saya ini adalah singa tua yang sudah ribuan jam berhadapan dengan, berhadapan dengan para bajingan. Nah lo, asshole, Masya Allah ya kan ya. Para kruk, para pejabat korup, para buaya politikus, para scam, penipu, para broker pialang proyek, para pembawa map proposal. Masya Allah disebut juga ya, kayak panitia dari BEM ya. Kemudian ribuan slide presentation dan beragam sumber lalu lalang informasi, gosip, hoax, dan fakta. Nah, jadi Mardigu ini kayaknya menempatkan diri sebagai kalau di zaman pewayangan itu sebagai begawan gitu ya, sebagai pandita gitu ya, yang udah mengarungi dunia bisnis sekian lama dan kemudian ternyata udah dapat insight, udah dapat pencerahan bahwa bisnis itu ternyata bukan cuma sekedar masalah penciptaan kesejahteraan atau penciptaan kemakmuran bagi pelaku-pelakunya. Karena itu buku ini juga punya anak judul yaitu Serial, Attitude, dan Integritas. Gitu. Nah, sekarang balik lagi ke yang tadi gue bilang, ya. Buku ini nyorotin tadi si staff-staff millennials. Tapi menariknya di video dia yang tadi ya, setelah para milenial yang dia maki-maki ini mundur, dia puji-puji tuh.
Dia bilang bahwa para milenial adalah contoh dari penegakan integritas yang mestinya dicontoh oleh para menteri. Nah guys, yang gue mau soroti adalah kok gue agak gak sependapat ya sama Mardigu yang mengatakan para milenial ini adalah contoh dari integritas. Nih ada satu faktor aja nih dari sekian faktor yang ganggu perasaan dan pikiran gue. Gini, kalau betul ya. Tindakan Skill Academy yang di bawah Ruang Guru tadi menyumbangkan dana itu dari program Kartu Prakerja itu tulus nih untuk menolong masyarakat yang kena COVID. Pertanyaan gue adalah kenapa jedanya lama banget? Kayaknya tuh ada yang dihitung banget gitu ya. Sejak kejadian bulan April sampai kemudian sekarang gitu ya. Itu kan jedanya lumayan panjang gitu ya. Sampai kemarin mengumumkan gitu, wah gini gue nyumbang gitu, dan dananya gue sumbangin, itu jedanya cukup panjang. Kayaknya ada yang dihitung banget, ada strategi yang benar-benar dipetain gitu. Sehingga gue ngerasa gak salah juga nih ya, kalau ada pihak-pihak yang sinis mengatakan, alah ini mah bagian dari damage control. Kayaknya ada kalkulasi nih, cost, benefit. Itu satu. Nah yang lain lagi, kenapa gue juga jadi agak-agak nggak sepenuhnya sependapat ya sama Mardigu, karena begini ya, menurut gue inkonsisten lah, ada inkonsisten di situ. Setelah dia maki-maki habis tuh ya para millennials itu, dia puji-puji habis di videonya yang tadi, yang jabatan itu nggak seanjing itu kawan. Nah, apalagi di situ kemudian dia menggunakan analogi, dia menggunakan metaforanya apa tadi? Tim sepak bola gitu ya. Intinya kan dia bilang kita nih rakyat ini wasit yang adil lah. Kita tahu kalian itu tuh bukan pemain yang terbiasa latihan gitu loh. Kalian tuh cuma anak gawang yang digadang-gadang oleh sponsor, ini kalimat dia nih. Yang digadang-gadang oleh sponsor sehingga kemudian diambil sama Pak Pelatih gitu loh. Dan dia bilang tadi kalau lu gak mampu ya mundur gitu. Nah gue pengen sedikit nantang Bung Mardigu nih ya. Setahu gue Bung, pemerintahan kita itu presidensial, ya. Dalam sebuah kabinet presidensial, penanggung jawabnya itu ya presiden. Ya kasarnya nih bahasa kasar. Dalam sebuah pemerintahan presidensial, tidak ada yang bisa terjadi tanpa restu, tanpa anggukan setuju, tanpa keputusan dari presiden. Yang Anda sebut dalam analogi Anda adalah sebagai Pak Pelatih. Nah, kalau Anda betul menganggap bahwa ini kesebelasan gak perform, kalau istilah Anda kan tidak kunjung bisa nyetak gol buat negara, saya tantangin nih Bung, berani nggak Anda mengevaluasi pelatihnya? Kok saya belum pernah dengar ya Anda mengevaluasi pelatihnya? Di dalam berbagai tulisan, di dalam berbagai video Anda selalu mengevaluasi pemainnya. Bukan kasih pelatih yang memilih pemain. Dan anytime pelatihnya ngelihat pemain yang nggak perform, dia punya kekuasaan penuh kok buat ganti, buat mecat, buat nuker pemainnya dengan pemain yang menurut Anda ada ribuan di bangku cadangan yang jauh lebih kompeten. My question is, Bung Mardigu, kenapa pelatihnya tidak melakukan itu? Padahal pelatihnya dibayar untuk itu. Nah ini yang to be honest agak ngeganggu gitu loh. Kalau Bung Mardigu bisa jawab ini, two thumbs up gitu ya. Nah yang lain lagi nih, sedikit lagi yang gue mau soroti ya. Jadi gue kaitin buku ini sama video yang jabatan itu nggak seanjing itu kawan itu ya. Nah di situ kan dia tulis tuh ya masalah kemarahan Pak Presiden. Sebenarnya kan kalau mau disoroti lebih dalam, ini kasus kemarahan Pak Jokowi waktu itu yang menjadi ilham dari videonya Mardigu itu juga menarik. Kasusnya kan atau kejadiannya Pak Jokowi itu marah di sidang paripurna kabinet ya, tanggal 18 Juni. Tapi kemudian video itu baru diupload secara resmi oleh Istana itu tanggal 28 Juni dan kemudian viral. The question is, kok Bung Mardigu gak menyoroti ada yang aneh di dalam konteks itu. Oke, jadi guys, menurut gue ini buku menarik banget ya. Tadi jadi ngalor ngidul kemana-mana ya. Ini buku menarik banget, tadi tebalnya 348 halaman, isinya doang ya, looks juga. Nggak tahu ya, kalau menurut gue buku ini selain buat dibaca, menarik buat kado juga menarik juga ya. Konon kabarnya udah terjual sekian ribu copies. Nah buku ini menarik banget, tapi menurut gue, kita ngebacanya harus meletakkannya dalam konteks berbagai video, berbagai tulisan yang udah Mardigu tulis sebelumnya. Itu aja dari gue, selamat menikmati, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.